mengetahui tentang pelecehan seksual? Yang kedua, apakah kamu pernah melihat atau mengalami sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman atau terancam? Yang ketiga, apa yang kamu pikir tentang perilaku yang tidak pantas atau tidak sopan terhadap orang lain? Yang keempat, apakah kamu tahu bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti verbal, non-verbal, atau fisik? Oke, di sini kalian akan menulis video. Kalian semua fokus ya. Halo, ini siapa ya? Tapi siapa sih teleponin aku terus? Sebenarnya kamu dapat nomor aku dari siapa sih? Kamu tahu nggak? Ini udah kesekian kalinya kamu teleponin aku terus. Berarti kamu privasiku. Kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan dan menghina, menyerang, mengintimidasi, dan mendapatkan kekerasan seksual. Yang termasuk kekerasan seksual menjadi mencolokkan tanda atau isyarat seksual kepada seseorang atau rekan seseorang, menyebarkan desas-desus seksual secara langsung, teks atau online, membicarakan berita seksual tentang hal lain di umum atau dalam forum lainnya, menampilkan foto atau video seksual yang tidak pantas kepada seseorang, menyentuh, meraba, atau mencubit seseorang dengan cara seksual, meminta seseorang untuk mengirim foto telanjang dirinya, menarik perhatian seseorang, menggesek-gesekkan badan ke orang lain dengan cara seksual yang disengaja. Jika kamu dilecehkan dan melecehkan diri sendiri, Anda boleh mengatakan bahwa seseorang sengaja tidak dilecehkan karena sesuatu yang mereka lakukan karena yang
seksual dan intimidasi. Keempat, bermusuhan antara korban dan pelaku. Dan kelima, pelaku dapat dipenjara atau kena sanksi sosial. Dan keenam, korban merasa tak berdaya atau tidak berani melawan pelakunya. Di sini ada bentuk-bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi. Yang pertama, bentuk pelecehan seksual yang terjadi itu menyentuh, berani atau melakukan kontak fisik lainnya tanpa persetujuan. Yang kedua, membuat komentar yang memiliki makna seksual kepada kamu. Yang ketiga, meminta kamu untuk melakukan hubungan seksual. Empat, melirikmu dengan kata-kata menggoda. Yang lima, melakukan gerakan seksual atau gerakan tubuh sugestif ke arah kamu. Yang keenam, menyampaikan lelucon dan komentar yang bermakna seksual kepada kamu atau tidak langsung kepada kamu. Menanyai kehidupan kamu, menghina kamu dengan kata-kata yang menjerumus ke seksual, berperilaku tak senonoh saat mendapati kamu, mengekspos diri sendiri atau melakukan tindakan seksual kepada kamu. Oke. Di sini ada contoh-contoh pelecehan seksual secara lisan dan verbal. Yang pertama kita belajar tentang secara lisan. Yang pertama, mengacu pada orang dewasa sebagai gadis, cowok, wanita, bayi atau anak. Yang kedua, bercium pada seseorang atau panggilan kucing. Yang ketiga, membuat komentar atau sindiran seksual, mengubah diskusi kerja menjadi topik seksual, menceritakan lelucon atau cerita seksual, bertanya tentang fantasi, presensi atau sejarah seksual, mengajukan pertanyaan pribadi tentang kehidupan sosial atau seksual, membuat suara ciuman, melolong atau mengangkat bibir, membuat komentar seksual tentang pakaian, anatomi atau penampilan seseorang, berkali-kali bertanya pada seseorang yang tidak tertarik, mengatakan kebohongan atau menyebarkan desus-desus tentang kehidupan seks pribadi seseorang. Yang kedua itu non-verbal dan isyarat. Mencari seseorang ke atas dan ke bawah. Kedua, menatap seseorang. Ketiga, memblokir jalan seseorang, mengikuti jalan seseorang, menggalikan hadiah pribadi, menampilkan visual sugestif seksual, membuat gerakan seksual dengan tangan atau melalui gerakan tubuh, membuat ekspresi wajah seperti mengedipkan mata, melakukan ciuman atau menjilat bibir. Oke, kita lanjut lagi ke dalam fisik. Memberikan tindakan atau di leher atau bahu, menyentuh pakaian, rambut atau kulit tersebut, memeluk, mencium, melapis atau memulai, menyentuh, menggosok diri sendiri secara seksual di sekitar orang lain, berdiri dekat atau menatap mata dengan cara tak normal terhadap orang lain. Di sini ada langkah-langkah yang bisa terjadi tentang membantu korban pelecehan.
melakukan apapun yang kamu bisa untuk menginterupsikan pelecehan atau bisa dengan mengalihkan perhatian mereka yang terlibat dalam pelecehan. Namun, sebelum melakukannya, pastikan tidak menempatkan dirimu dalam bahaya. Yang kedua, tanya langsung, berbicaralah dengan orang yang dilecehkan. Jika mereka dilecehkan di tempat kerja atau sekolah, tawarkan untuk menemani mereka kapanpun mereka harus bertemu si peleceh. Yang ketiga, cari pertolongan lain. Cara teraman untuk mengintervensikan kamu dan orang yang dilecehkan adalah dengan mencari pertolongan